Cek cek 1 2 3 4. Oke. Jadi video ini sebenarnya ngelanjutin dari video yang sebelumnya, yaitu metode ORST 1.2 konsep kode PHP. Harusnya sih video yang gue buat sekarang ini adalah video sebelumnya konsep kode. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Gue buat yang jadi versi 3. Ini adalah hari kesekian gue belajar metode ORST. Oke, di video-video sebelumnya gue sempat bilang bahwa ini adalah problem ketika gue membuatnya gitu, agak tricky, yaitu di bagian Bayesian rank gitu ya. Bayesian rank itu mencari nilai rank global. Oke, di mana nilai alternatif ke dalam Bayesian rank. Jadi kita harus merubah nilai alternatif ke dalam Bayesian rank gitu ya. Alternatif itu ya anggap aja nilai awal gitu ya, default. Terus harus dirubah jadi ranking global gitu ya. Yang mana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau secara umum kan gini urutannya 1 2 3 4 5. Nah, ini harus dirubah. Ini kan kalau ini ada dua nilai kan, 4 sama 3. Ya kalau diurutin secara normal, yang ranking 1 4, yang ranking 2 3. Nah, tapi kan nggak boleh gitu ya, harus dirubah ke Bayesian rank. Kayak gini, 1 2 3, berarti kan yang ini yang angkanya sama, terus dibagi jumlahnya, hasilnya 2. Yang 3 berarti 3 tambah 3, 4 tambah 5 dibagi 2, hasilnya 4,5. Kayak gini. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya di konsep coding tuh gini, ya kan? Untuk cari Bayesian rank. Nah, jadi gue bikin sebuah function yang terima array. Array itu yang tadi ya. Array itu ya di sini adalah nilai alternatif. Jadi 4 4 3 3. Nah, pertama ini gue tulisin dulu nih beberapa hal. Pertama gue reverse array-nya dulu. Apa salah tulis gue ya? Lupa gue. Jadi ini bukan reverse tapi merubah indeks pada array-nya gitu. Yang pertama itu adalah angka 1, dimulai 1. Bukan dari 0, makanya gue tulis key plus 1. Oke, terus kedua itu gue ngurutin nilai dari terbesar dari array yang ini. Ini kan dari 0, berarti kan air sort nih, dimulai dari yang paling gede. Apa yang paling kecil ya? Ya pokoknya itulah, gue lupa nih. Terus gue cari nilai yang sama pada fieldnya. Jadi buat nyari nilai uh, yang sama, misalnya gue buka lagi nih ya. Ini kan ada 4 4 3 3. 4 itu kan sama nih, 3 juga sama. Yang samanya ada 2, yang 4 samanya ada 3. Nah, itu pakai function di PHP yang namanya reckon value. Ya ini dia bakal mencari nilai similarity-nya pada key-nya gitu ya. Key atau value-nya ya? Value lah. Soalnya values. Gua agak lupa nih, udah lama nggak dibuka metodenya. Oke, terus kedua baru gue cari rankingnya nih. Cari ranking nilai pada field. Pertama gue bikin array kosong dulu nih. For each array yang dikirim tadi yang udah di airsort, berarti dimulainya dari ini ya, uh, dari yang paling besar, 4 ASCII alternatif. Jadi kan value gue nggak namain value tapi gue namain alternatif, kan nilainya itu kan alternatif ya. Terus gue for each lagi dari similar value-nya yang ini, terus as index as value. Oke, terus dari situ gimana jelasinnya ya. Terus untuk cari nilai yang sama tuh gini. Alternatif sama dengan indeks. Rank indeks sama dengan key plus 1. Jadi ini aja. Nilai sama, indeks sama ranked. Nah, step pertama nih, menghitung rata-rata rank pada Bayesian rank. Step kedua baru cari minnya. Nah, ini nih yang penting tuh sini. Nih, ini. Jadi gue udah dapat nilai, gue bikin array kosong yang buat nampung similar value-nya. Terus sama X ya, X, karena nanti kan dihitung tuh dijumlahin, pasti kalau udah selesai itu nilainya gue reset lagi. Jadi pertama gue looping dulu similar value yang di atas ini ada berapa, ASCII counter for each is ranked bla 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 gitu ya. Nah, jika syarat memenuhi kondisi gitu ya, kalau value-nya itu sama dengan key X sama 4, maka continue tuh ke atas ya, jadi ulang lagi dari sini. Terus cek lagi, kalau nggak sama dia baru lanjut ke sini. Nah, jadi kan gue punya array ya.
Nah, ini kalau dibentuk array itu gini. Gua cari dulu nih nilai values-nya. Array yang kayak gini dirubah dulu nih jadi asosiatif array. Jadi bentuknya bakal kayak gini, ya. Ini bakal kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Nah, terus ini misalnya nih X ya. Nah, ini X dan yang ini Y. Y-nya itu nilai similar value yang udah dihitung pakai uh, array count values. Nah, jadi array count values itu bakal menghasilkan kayak gini. Ini 4, 3, 3, 2. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini gue lakukan perulangan nih, ya kan? Kalau syarat kondisi tidak terpenuhi, maka dia continue. Jadi gue punya nilai satu lagi, misalnya ini Z, itu sama dengan 0. Jadi ketika, ini kan gini kondisinya ya, if value val ya, value tidak sama dengan key, itu maka X-nya sama dengan 0, next gitu ya, atau continue, kayak gini. Nah, tapi kalau kondisinya lain, bentuknya kayak gini. Misalnya value-nya itu sama dengan key, maka X sama dengan rank plus X. Terus masukin nih ke sini ya. Array yang ini nih, yang Y itu berarti Y sama key-nya sama dengan X. Nah, kayak gini kondisinya. Nah, jadi ini kalau gua masukin angka begini bentuknya. If value yang di sini tuh adalah ini nih. Yang ini 4 4 3 3 karena ini looping di atas ini. Ya kan? Sorry. Ini ranked tuh iya benar. Ranked as rank value itu yang di atas ini. Nah, ini yang udah indeksnya dari 1. Jadi yang ini bentuknya. Kalau gue looping value berarti angkanya yang ini 4 4 3 3. Jadi ketika 4 itu tidak sama dengan key-nya ini. Nih, key-nya ini. Jadi ini key, ini val. Yang ini key, yang ini val. Ini namanya array asosiatif. Jadi ketika ini nggak sama ini, berarti kan skip ya. Skip. Tidak sama dengan 3 misalnya. Yang ini kita di indeks kedua. Maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Ya, terus skip. Skip programnya. Jadi kalau skip program itu bakal ke atas. Gitu ya. Ke atas. Jadi balik ke looping lagi. Loop. Tapi kalau ada perintah yang namanya break, itu ke bawah. Selesai. Oke, jadi ini udah gue tulis ulang ya. Ini kondisi pertama ya. Kondisi 1, yang ini kondisi 2. Jadi kondisi ini tuh yang ada di dalam looping yang ini ya. If ini, yang rank ini adalah nilai yang tadi 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ini rankingnya, ini values-nya dan count di sini adalah nilai yang angka yang sama dari rankingnya. Nah, gue jelasin ulang nih, gue buat jelasin ulang. Jadi gue looping kan. Jadi gini logikanya. Ketika angka yang ini, rank yang ini tidak sama dengan yang ini gitu ya. Itu maka X-nya direset jadi 0. Karena kan yang dihitung kan rankingnya kan, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Gue cari itu dulu nih. Terus kalau kondisinya sama, misalnya nih gue masukin ini 4 nih ya. Terus masih di sini loopingnya nih. 4 sama dengan 4, maka X-nya itu adalah 1 plus 0. Ranking pertama, looping pertama. Ya, looping pertama, maka similar ada 4. Jadi gue bikin array kosong di sini nih. Similar. Ya. Jadi pertama gini, berarti gue punya array kosong kan. Ya, similar. Nah, ini berapa? Ya kan? Looping nih ya. Looping, gue baca seorang looping nih. Looping pertama kan 4 nih. 4 sama dengan 4. Oke. Ini berarti ke-skip dong. Ke-skip. Berarti X-nya itu masih 0. Oke, hitung nih ranking 1. Urutan 1 ditambah
0, 1. Lanjut looping kedua. 4 masih sama dengan 4. Ya kan? Berarti X-nya kan 1 nih sebelumnya. Udah jadi 1 kan? Looping kedua, berarti ranking kedua. 2, ya kan? 2 ditambah 1, 3. Ya, 3. Lanjut nih, looping ketiga. 4 masih sama dengan 4 nih. Masih di looping yang ini. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Masih sama kan? Berarti 3 ditambah dengan 3. 6. Ya kan? 6. Lanjut. 3 sama dengan 4. Enggak dong. Ya berarti berakhir. Di sini 6. 6. Nah, kalau nggak eh kalau beda berarti kan ini 3, 4 berarti X-nya direset dong. X-nya 0 lagi. Ini buat ngereset ranking. Rank yang di sini karena sebelumnya kan kita jumlahin nih 1 ditambah ini tambah ini gitu ya. Direset. Nah, kalau udah direset, looping ke sini, pindah kan ke sini. Karena di sini udah next ya. Ganti loopingnya ke sini. 3 sama dengan 3. Ya, benar. Berarti di sini kan 3 sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan 3 ya. Itu ke sini. 1 ditambah sorry. Ranking 4 ditambah 0 ya. Jadi pertama itu nyimpen dulu 4 ya, nyimpen dulu 4 ke dalam sini. Karena loopingnya masih ada, lanjut dong. 3 sama dengan 3. Ya, 3 sama dengan 3. Kesini enggak, masuk ke sini. 3 sama dengan 3. X yang sebelumnya kan 4 nih. Ya kan, 4. Masuk ke looping selanjutnya, berarti 4 ditambah 5. Sorry, 5 ditambah 4. Berapa? Jadi 9. Masuklah 9. Ya kan, 9. Udah dapet nih gue nilainya nih, nilai yang pertama. Masuk ke step 2 dari codingnya. Nah, gue yang kedua tuh gue nyari minnya kan. Nah, ini gue udah dapet nih nilai penjumlahannya jadi sini. Nih. 1 ya kan? 1 ditambah 2 3, 3 tambah 3 6. Terus yang ini 4 tambah 5 9. Nah, sekarang kan ngitunginnya nih kan. Dibagi 3 dibagi 2. Nah, itu gimana? Ini udah dapet kan nilainya. Itu step 2 gini. Gue looping lagi for this count value as key. Baru gue jumlahin kan. Gue buletin dibagi round value bagi similar value. Nah, itu bentuknya begini. Gue tulis di bawah deh. Jadi yang gue looping yang ini ya, for each. Jadi kalau gue for each, value-nya udah pasti yang ini. Jadi ini pasti 6 ya, dibagi similar count-nya. Count indeksnya. Indeksnya kan ini. Berarti gue masukin key-nya ya kan. Key di sini adalah ini 4 ya. Kalau gue masukin key adalah 4 ya. Ini count yang ini ya. Kalau gue masukin 4 berarti dia bakal tampil yang ini. Gitu ya. Dia bakal tampil yang ini. Karena ini sama gitu ya. Ini sama. Cuman beda hasilnya doang. Ini hasil yang udah dijumlah. Ini hasil similar. Jadi kalau gue panggil key 4 dari array yang code ini hasilnya adalah 3. Jadi pasti 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Ya. Nah, sama dengan 2 kan? Itu sama dengan perhitungan yang ini. Sama 2. Nah, untuk looping selanjutnya itu ke sini nih. Berarti looping selanjutnya kan cuma ada 2 value nih. Berarti 9 dibagi key-nya ini dari array yang ini. 4 ya. 4 ya. Ya, 4. Itu sama dengan 4,5. Kayak gitu. Untuk ngasilin Bayesian rank ya. Nah, nilai Bayesian rank ini gabungin ini. Gabungin nilai ya kalau nggak salah. Jadi gini, ini kan udah dapat nilainya nih ya. Jadi gua punya array yang ini kan. Nih, yang ini. Jadi bikin new array, jadi harusnya begini. Ini kan udah dapat nih. Ya udah dapat. Ini ada kondisi nih kan. Jika value sama dengan key, berarti kan value yang ini. Ini 4 dicek sama yang ini atau yang ini sama aja. Kalau dia sama, berarti Bayesian rank-nya itu rank yang ini 1 2 3 4 5 diisi dengan min ya. Min tuh yang ini, total ini tadi. Pakai yang ini. Gitu. So jadi gua hapus dulu nih ya.
Oke, gue akan bahas yang ini ya, long for it ini. Ini gua kecilin aja dan ini mau gue lebarin biar kelihatan. Oke. Nah, kita udah dapat array baru dari sini. Kita udah dapat nilai yang kita tahu nilai yang ini. Sekarang kita masukin begini, kita rubah ranking yang ini jadi nilai based on rank-nya. Kan kalau gue looping yang ini berarti nanti value-nya ini ya, for each gitu ya, for each dari rank. Ya kan? Ini ada s, key, terus val. Ini udah pasti val di sini tuh sama dengan 4 gitu ya. 4 terus ada 3. Ya cuman gini doang. Oke, gue ulang lagi ya. Jadi kan kita tahu bahwa array pertama tuh ini ya. 1 2 3 4 itu adalah isinya ini dan ini yang similarnya dan ini udah hasil penjumlahannya gitu ya. Kan kalau di min itu kan dijumlahin ranknya. Nah, ini hasilnya. Sebelum dibagi dengan uh, ininya jumlah angka yang sama. Nah, terus kita dapat nilai minnya. Jadi kita cari min dulu di sini. Min itu didapat kayak gini. 4 3. Jadi angka yang sama dari 4 dan 3 yang ini ya kan. Itu sama dengan 6 dibagi 9 dan yang ini 9 dibagi 4. Ini sama dengan uh, sorry, bukan 9, ini 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan ini 4,5. Oke, jadi ini array ya. Array lagi. Nah, kayak gini. Jadi aku punya beberapa array di sini. Nah, terus gimana caranya jadi based on rank? Ya udah, kita bikin aja baru di sini based on. Ini looping ya, looping for each. Nah, di mana for each ini nanti akan menggabungkan dua value antara rank dan similar yang ini, yang hasil penjumlahan. Gue nggak tahu nih lu teman-teman ada yang ngerti nggak gue jelasin kayak gini. Soalnya lumayan rumit sih jelasin coding ke konsep. Oke, jadi gue looping kan ya. Di bagian codingnya tuh gue jelasin ulang lagi deh. Nih kan, for each dalam for each. Nah, cuma ada kondisi di mana di sini kan value itu sama dengan key. Nah, artinya gini, 4 sama dengan key yang ini. Sorry sih. 4 sama dengan key yang ini. Jadi kalau if ya 4 sama dengan 4 gitu ya, atau if sama dengan rank rank index, jangan rank deh, ini aja value s udah value aja deh, value dari rank yang ini ya, value dari rank yang itu sama dengan key-nya yang ini nih, yang ini. Makanya bentuknya ini 4 gitu ya. Kalau ini sama, ini masukin ke sini. Based ya, based udah pasti rankingnya, ya kan? Rankingnya index gitu ya. Index karena pakai for each ini udah pasti 1. Looping pertama. Jadi kalau looping pertama itu sama dengan nilai ini. Nih. Kalau dia sama rankingnya yang itu berarti kan. Ini berarti value dari mana? Dari sini. Gitu ya, dari sini. Jadi bentuknya pasti begini. Based 1 ya, itu sama dengan 2. Terus looping kan. Kalau udah selesai. Nanti yang kedua berarti based on 2 itu sama dengan 2 sampai habis. Based on 4 itu sama dengan 4,5. Nah, nanti hasilnya didapat kayak gini. 1 2 3 4 5 itu sama dengan 2 2 2 4,5 4,5. Nah, kayak gini. Nah, konsepnya gitu aja sebenarnya. Nah, cuman kan ini gue buatnya buat single ya. Single value atau single array lah ya. Nah, kalau banyak gimana ya? Tinggal looping aja di bagian coding yang ini. Function based on rank itu pasti ada di function di bawahnya. Nah, ini for each. Jadi gue ada matrix multidimensi. Ya udah, gue tinggal jalanin panggil
uh, self method atau objek yang termasuk dari Bayesian rank dari banyaknya metrik yang dikirim. Udah deh, jadi di Bayesian ranknya. Udah gitu doang sih sebenarnya. Gak tau udah. Ini yang nonton video gue ngerti apa kagak? Saya emang lumayan bingung juga gue ngejelasinnya. Ya gitu aja sih pokoknya buat penjelasan cara Bayesian rank di teori sama konsep codingnya begini. Teori codingnya begini. Jadi kita mainnya di array atau struktur data. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye bye.